Bukan harapan palsu, itu tema kita petang hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adalah Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini stolanya, kain liturginya hijau ya. Kenapa? Ini kuis nih sebelum mulai khotbah. Kalau nggak bisa jawab, khotbahnya nggak dilanjutin soalnya. Kenapa saudara-saudara? Ini pendeta iseng amat apa suka warna hijau atau gimana nih gitu? Kenapa? Saudara pergi ke gereja-gereja, bukan cuma di GKI ya, warna hijau. Warna ini kita pakai setelah apa? Kemarin loh dirayakan. Paskah kan warna putih, terus ujungnya Pentakosta, ya kan? Pentakosta warna apa? Merah, turunnya Roh Kudus. Lalu setelah itu minggu apa? Trinitas, ya kan? Warna putih. Kita merayakan bahwa kehadiran Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah lengkap nih bagi gereja, ya kan? Setelah Pentakosta. Lalu sekarang ganti hijau. Ordinary weeks, ya, minggu biasa. Oh, minggu biasa berarti nggak ada apa-apa lagi dong ini. Balik lagi nih, nggak luar biasa. Enggak. Justru di minggu biasa ini luar biasa. Sebab oleh karena pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan
menjadi kehidupan sehari-hari, menjadi biasa, kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ibadah, hati-hati. Ya, ibadah bukan cuma 1 jam di gereja, tapi kebiasaan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari itulah ibadah kita sesungguhnya. Ya kan? Banyak orang memahami hanya ibadah 1 jam di gereja. Setelah 1 jam selesai ngapain? Nipu temen. Iya toh? Karena itu gereja banyak, rumah ibadah banyak, korupsi paling banyak juga. Sebab ibadahnya cuman ritual doang. Nah, hijau ini mau mengingatkan bahwa hijau kan simbol kehidupan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itulah ibadah kita. Bukan cuma di sini. Di sini ini terbatas, ini ritus ya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita bicara tentang bukan harapan palsu. Apa PHP ya? Pemberi harapan palsu. Ya. Sudah ada yang pernah jadi korban harapan palsu di sini? Ada? Ada juga nggak mau ngaku kali, malu dong, ya kan? Kan biasanya kalau kita menang itu baru cerita, tapi kalau ketipu, malulah, ya kan? Sebenarnya bicara harapan palsu dan harapan yang nggak palsu, ya, harapan yang benar, ya, yang murni, gitu ya, yang tidak palsu, sama-sama menjanjikan sesuatu yang manis, ya kan? Kalau kita bicara harapan kan pasti sesuatu yang indah, yang manis, ya. Namun yang membedakan adalah akhirnya, ya toh. Samalah manisnya, tetapi yang membedakan adalah akhirnya. Akhirnya tidaklah sama-sama manis. Awalnya sih bisa sama-sama ngomong manis nih. Ya toh? Yang satu gombal, yang satu enggak gombal kan gitu, ya toh? Jadi harapan palsu awalnya bisa jadi malah terdengar, terlihat, terasa lebih manis, lebih mempesona. Ya. Terasa lebih manis, terlihat lebih mempesona, terdengar lebih wah enak nih gitu. Tetapi akhirnya kalau yang palsu itu udah pasti mengecewakan. Ya kan? Anda mau cepat kaya dalam waktu cepat, ikuti saya. Wah, ya kan? Ini loh, baca pergerakan kan sekarang saham lagi ini ya, time to buy. Wow. Lagi rontok IHSG di angka 5 ribuan ya. Ini udah sampai bottom belum, Pak Har? Belum. Wah, ini masih akan turun lagi. Berarti belum waktunya beli ya. Kita tunggu. Cuman kapan nih? Ya. Anda mau kaya, ikuti resep saya. Pajangin Ferrari, pajangin ya Lambo, pajangin. Ternyata cuma pajangan doang gitu. Gelarnya crazy. Crazy, kalau pendeta crazy apa ya? Ya kan? Awalnya bisa jadi yang palsu ini lebih mempesona, lebih terasa menjanjikan, lebih terdengar indah. Tetapi sudah pasti akhirnya mengecewakan. Harapan di dalam Kristus tidak mengecewakan, itu kata firman Tuhan. Ya, harapan tidak mengecewakan. Sebab ini bukan harapan palsu. Ya. Ini bukan harapan palsu. Kenapa? Yang pertama dasarnya adalah anugerah Allah. Hidup tidak dimulai
dari apa yang ada pada diri kita, tidak dimulai dari siapa saya, namun dimulai karena ada anugerah Allah. Kalau kita membaca pasal 5 ini dilatar belakangi karena itu kan sebab itu. Jadi kalau saudara membaca Alkitab nih, ada kata sebab itu di satu perikop, loh sebabnya apa kan gitu kan, mesti dicari di pasal sebelumnya ya kan. Sebenarnya pasal berikutnya itu berbicara tentang Abraham, tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, yang menerima janji, padahal Abraham, lah bagaimana mau jadi bangsa yang besar, anak aja gue gak punya, istri sudah tua, ya kan, udah menopause, lama, udah gak bisa produksi lagi. Kalau sekarang ngomongnya pabriknya udah tutup, ya, sudah expired. Udah nggak bisa. Tapi Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana menjadi bangsa yang besar? Kan mesti punya keturunan, padahal sekarang nggak ada. Kalau berdasarkan pertimbangan manusia, nggak punya, nggak ada, kosong. Tetapi hidup tidak mulai dari manusia, tidak mulai dari apa yang ada pada kita, tetapi hidup dimulai oleh karena ada anugerah. Ya, oleh karena ada anugerah. Dan itu yang kemudian diceritakan di dalam pasal 5 ini, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu. Kita semuanya ini tidak ada yang layak, tidak punya modal untuk dikatakan layak untuk menerima jalan masuk sampai kepada Bapa. Apa modal kita? Baik, memang kita lebih baik dari orang lain? Tidak ada. Tapi apa modalnya? Modalnya karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan untuk kita, dianugerahkan untuk kita. Jadi kita mempunyai harapan yang pasti, hidup dalam damai, ya, dalam relasi yang sempurna dengan Allah. Bukan karena kita mempunyai sejumlah hal yang pantas untuk kita banggakan, kita inventarisir untuk menjadi modal kita, bukan. Karena ada anugerah Allah yang jauh lebih besar dari ketidaklayakan kita, sehingga kita memiliki kepastian hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan palsu, sebab dasarnya bukan dari apa yang ada di dunia ini, bukan pada kita, bukan pada apa yang ada pada kita, tetapi ada anugerah Allah. Ini kata kunci, ya. Bagi Paulus ketika mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan ini, hidupmu itu akan selalu berpengharapan, sebab anugerah itu akan selalu ada. Hidupmu dibangun oleh sebuah pengharapan yang dasarnya adalah anugerah Allah sendiri. Yang pasti ada. Kalau kita membaca ratapan setiap hari baru, anugerah dan rahmat Tuhan selalu baru. Ya kalau kita renung-renungkan memang hidup ini ada hanya karena ada anugerah juga kan. Udara yang kita hirup ini, siapa yang bikin? Anugerah Allah. Air, ya PAM itu kita bayarnya ke PAM ya. Padahal yang bikin air siapa? Tuhan, untung aja tuh Tuhan gak minta license paten, ya kan? Oksigen kalau Tuhan mau minta license ya paten, kan ada kekayaan intelektual ya Pak ya. Coba saudara hitung, berapa yang harus kita bayar? Sanggup gak kita bayar? Yang buat kembang kempis ini doang.
Ya, eh, kalau sudah bergantung pada oksigen yang satu tabung itu, yang besar itu, saya sering mendampingi anggota jemaat yang bergantung pada tabung oksigen itu, dia harus menyediakan paling tidak 3 tabung dalam satu hari. Sebab kalau ada apa-apa selalu ada, ya kan, cadangannya, serepnya begitu. Satu tabung itu sekitar 125 ada beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang saya nggak tahu dengan dolar yang sudah naik, ya rupiah sudah anjlok begini, udah berapa tuh? Jadi untuk nafas aja, nggak mungkin nafas ini ada kalau tidak ada anugerah Allah. Hidup ini ada pengharapan, masa depan ada pengharapan, bukan karena kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan, tetapi karena kita diberi anugerah yang patut kita andalkan. Yang kedua, harapan di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, bukan harapan palsu. Sebab ini Allah sudah membayar harga. Harapan yang sudah dibayar harganya, bukan harapan kosong, ya. Kristus mengajarkan melalui hidupnya bahwa harapan itu terwujud karena sebuah proses membayar harga. Hidup ini yang kita terima ini anugerah, jangan saudara pikir ini murahan atau gratisan, enggak. Kita memang terimanya enggak secara gratis, tetapi hidup ini bukan gratisan. Ini mahal, saking mahalnya kita enggak bisa bayar. Keselamatan terlalu mahal buat kita enggak sanggup membayarnya. Dan Yesus sudah membayar harga. Lunas. Jadi ini bukan harapan palsu, bukan harapan kosong. Keselamatan yang kita terima, hidup dalam relasi dengan Tuhan yang dipulihkan, itu karena ada yang bayar, bukan karena kita duduk-duduk lalu turun dari langit gitu. Ada yang bekerja keras, ada yang memberikan dirinya mati untuk menggantikan saya dan saudara-saudara. Baru yang dijanjikan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ya, Yesus harus tergantung terlebih dahulu di atas kayu salib untuk membayar harga kehidupan yang diselamatkan ini. Sehingga ini bukan harapan kosong, harapan palsu, sebab harganya sudah dibayar. Dan ini juga mengajarkan kepada kita untuk melihat secara manusia dalam kehidupan ini, untuk membedakan mana harapan palsu dan mana harapan yang benar. Jujur enggak di awal? Benar enggak? Harganya jangan-jangan disembunyikan. Ini cuma-cuma, ini cepat, ini gampang. Sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang berharga. Itu ada harganya. Jadi kalau kita mengharapkan, menjanjikan dunia ini harus lebih baik lagi dari kemarin, udara harus lebih baik lagi dari kemarin, maka harus ada effort, harus ada harga yang harus kita bayar. Mau nggak kita nanam pohon, memelihara, ya, menyumbang bumi ini? Kalau tidak membayar harga, ya kita cuma ngomong doang tuh, palsu. Saya suka mengkritik kita gereja GKI sendiri ya. Saya ini pendeta GKI tapi suka ngkritik GKI. Termasuk kan saudara pernah dengar khotbah saya, jangan kebanyakan rapat lah gitu. Rapat panjang-panjang, ujungnya nggak jadi. Ya kan? Makanya jangan terlalu panjang rapatnya, jangan lama-lama. Kalau mau bantu orang, bantu aja. Itu, ya tuh. Banyakan rapat, banyakan mikir bolak-balik.
akhirnya nggak jadi. Memang kalau kebanyakan mikir nggak jadi, percaya aja. Saya sering mengkritik, GKI ngomong apa? Ramah lingkungan, gitu kan? Bersahabat dengan lingkungan. Tapi yang kita lakukan, bener ramah enggak? Saya bilang, pergi susana ke saudara-saudara kita yang di Buddha Seci itu. Belajar kita ke sana. Kalau mau derma, bahasa kita kan nyumbang ya. Nggak harus pakai uang. Sampah. Nah, itu kan berarti kan ada value. Sampah tapi sudah diolah, dikelola. Ya. Karena dengan sampah kemudian akan keluar nilai. Ya. Konkret sehari-hari. Bikin sekolah. Nah, ada aturan. Nggak boleh jajan tanpa membawa mangkok sendiri, sumpit sendiri, sendok sendiri. Kenapa? Supaya kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga, paling tidak kamu tidak memperparah sampah. Kan? Dengan jajan kan nyampah kan? Anak-anak dididik tuh dari rumah itu bawa mangkok sekolah, mangkok kosong. Jadi kalau jajan di kantin, pakai mangkoknya sendiri, pakai sendoknya sendiri, habis itu dicuci sendiri. Nggak nyampah toh? Sederhana kan? Coba kalau itu dilakukan di BPK Penabur. Saya ini penasihat BPK Penabur, saudara-saudara gini-gini. Ya. Baru pulang tadi malam. Ya, melakukan perubahan kan nggak gampang memang juga ya. Baru pulang dari tadi malam kami live in di Jogja membawa anak-anak, ada angkatan ini ada 900 hampir 1000 anak live in di Jogja sana untuk mengajarkan praktek kehidupan sehari-hari, mempraktekkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Membayar harga sesuatu yang baik, ya, harapan yang baik itu ada harganya yang harus dibayar. Tanpa ada harga yang dibayar, itu semuanya kosong, omong kosong, cuman omon-omon aja. Ya. Kita mau kemandirian, kita mau berdaulat, kita mau apa, tapi kalau enggak mau bayar harga, semuanya itu hanya kata-kata kosong. Ya. Nah, ini pemuda-pemuda mesti kritis sekarang sama pemerintah. Indonesia kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Ada banyak yang harus dibenahi, ada harga yang harus dibayar. Ngomong anti korupsi, jangan korupsi. Kita siap nggak, mau nggak dipimpin orang yang tidak korupsi? Ini sharing ya. Dulu Jakarta punya gubernur yang jujur. Siapa? Hah? Siapa? Ali Sadikin. Yang baru diturunin itu loh saudara-saudara. Siapa? Ahok dong, anak Tuhan itu dulu. Nah itu orang, pendukung-pendukungnya orang Muslim itu. Ya, ketika Ahok di penjara itu, saya mungkin orang pendeta pertama yang mendampingi dia di penjara. Ya. Dan saya baru tahu tuh pendukungnya tuh saudara-saudara kita Muslim. Mereka itu hormat sekali ngomongnya itu. Kalau saya ngomongnya Ahok, ya, saudara-saudara kita yang Muslim ngomongnya bapak gitu. Ngomongnya begini, itu orang lebih lurus daripada penggaris katanya. Loh kalau soal kejujuran, anggaran, saya kira belum ada pejabat publik, ya ini satu hal aja, belum ada pejabat publik yang selurus Pak Ahok, memang harus diakui itu. Siapa coba, saudara sebutin ke saya sekarang, kalau ada. Anggarannya ketika dia turun itu masih saldo berapa triliun?
Ada nggak gubernur yang melaporkan, ya, anggarannya itu saldo sampai sekarang, termasuk gubernur yang sekarang ini. Kan prestasinya kan kalau habis anggaran kan Pak, anggarannya habis itu baru, wah jempol nih gitu kan. Ya bagus kalau dipakai bener gitu kan. Saya bukan kampanye ya ini ya. Saya juga sebel juga sama Ahok gitu. Untuk beberapa, tapi soal kejujuran, saya kira kita belum menemukan yang lain. Ya, kalau kita buka, ya, jadi kalau saudara pergi ke kantor gubernur di eranya dia itu sudah punya satu ruangan smart city, ada apa-apa tinggal nggak ada sudut yang nggak bisa dikontrol dari situ. Makanya dulu ada clue kalau ada kebanjiran, ada kebakaran, cepat kalau ada tim-tim yang menangani dalam waktu yang cepat sekali. Sudah punya sistemnya. Sekarang mangkrak, nggak tahu kemana itu. Ya. Jadi mau nggak kita dipimpin oleh orang yang jujur? Belum tentu kita mau loh. Loh yang marah-marah terhadap Pak Ahok itu juga orang-orang Kristen juga. Salah satunya anggota jemaat saya. Ini serius ini. Misalnya dia bikin aturan. Kalau bikin toko, berjualan, berniaga di tempatnya. Kan ada ruko, ada pasar, ya kan? Jangan di perumahan. Itu dia bikin perda loh. Banyak orang GKI bikin toko di komplek perumahan. Wah dia ngomong, asu. Wah gitu. Serius. Saya ngomong begini nih, maksudnya supaya saudara tahu juga bahwa orang Kristen pun ya belum tentu loh siap dipimpin oleh orang jujur. Teriak-teriak anti korupsi, kenapa? Enggak kebagian di luar, tapi begitu sudah di dalam, wah EQ-nya Pak Presiden itu 170, sama dengan Einstein katanya gitu. Nah, saudara dengar kan itu yang tadinya teriak-teriak, gerakin demo macam-macam gitu. Tapi begitu sudah di dalam, nggak ada suaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, membayar harga, ini yang paling sering absen dalam kehidupan. Kita ngomong harapan, kita ngomong cita-cita, kita ngomong keinginan yang baik-baik, tetapi kita siap nggak bayar harga? Mau nggak bayar harganya? Allah menjanjikan kehidupan, keselamatan, bukan diam-diam aja, bukan main sulap, enggak, dia bayar harga, dia korbankan putra tunggalnya. Putra tunggalnya loh, satu-satunya. Buat mati, dikorbankan. Jadi membayar harga itu prinsip. Kita mau cita-cita ini, siap nggak kita bayar harganya? Kalau nggak bayar harga, itu cuma mimpi. Ya, mimpi. Bangun selesai. Membayar harga itu berarti proses. Kita rela. Karena itu di dalam firman Tuhan ini kita bermegah dalam kesengsaraan. Itu membayar harga, kesengsaraan itu bicara harga yang harus dibayar. Ya. Menimbulkan ketabahan karena di situ kita dibentuk karakter kita menjadi manusia yang tangguh, bertanggung jawab, bukan cuma omong doang. Kalau omong yang bagus-bagus semua orang bisa, ya. Tetapi bisa nggak, mau nggak bayar harganya? Itu tidak semua orang mau. Ya. Harapan di dalam Kristus itu pasti tidak palsu. Yang diberikan oleh Allah itu nggak palsu. Sebab Allah sendiri mau bayar harga tuntas, jujur, ini benar sejak awal. Enggak cuma menjanjikan sesuatu yang omong kosong. Yang ketiga, bersandar pada Allah yang kasihnya murni, bukan pada manusia. Dia datang dan membela kita bukan setelah kita berhasil. Ya tadi di dalam
ayat 6-15 itu. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Jadi Yesus enggak nunggu. Setelah kita mencapai titik tertentu, enggak. Justru ketika kita masih ada di dalam lumpur, dalam lembah kekelaman, Dia sudah mau rela datang dan membela kita, berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena itu, di dalam Kristus, harapan itu tidak palsu, tidak kosong, ya. Sehingga satu saat dalam perjalanan hidup ini, ya, mahasiswa, kadang-kadang kan kita, waduh ini jatuh, ya kan, gagal. Tapi ingatlah, kita punya Tuhan yang bahkan ketika kita di lembah kekelaman, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia bukan seperti manusia yang datang kalau sudah sukses. Kalau sukses semua orang datang, ngaku saudara, ya kan? Tapi Yesus, Sang Juru Selamat itu datang ketika kita gagal, ketika kita tak berdaya, sehingga ini membuat kita bisa bangkit, bisa selamat, bisa melewati semuanya ini. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan di saat-saat yang paling kelam sekalipun. Bahkan mungkin satu saat kita berdoa aja, ini mau doain apa ya? Ngomong aja gak bisa lagi gitu. Ingatlah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya pengharapan lewat ini. Kita bisa lewati, kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan, kita bisa bangkit. Sebab kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang murni, yang tidak menunggu kita mendapatkan poin-poin kemenangan baru Dia datang, tetapi justru Dia datang ketika kita lemah, ketika kita berdaya, sehingga itu yang menjadi jaminan bagi kita, hidup selalu ada pengharapan. Selamat menjalani hidup berpengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang tidak palsu. Amin.